Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini dengan channel Kosbil TV dalam dalam acara sesi sharing tentang ilmu bisnis ya. Sharing ilmu bisnis. Mudah-mudahan sharing ilmu bisnis ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kali ini judulnya adalah cara meningkatkan closing ya. Nah, ini cara meningkatkan closing. Jadi teman-teman biasanya ini adalah materi yang ditunggu-tunggu. Ingin teman-teman kalau bisnis itu semuanya closing gitu ya. Semuanya ingin banyak closing ya. Mudah-mudahan ini membantu sekali buat teman-teman semua sehingga teman-teman akan lebih mudah dalam bisnisnya, terutama dalam meningkatkan closing ya. Oke, jangan lupa tonton terus channel Kosbil TV ini dan subscribe serta tekan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan terus materi-materi bisnis ke depannya ya. Nah, kita mulai saja ya. Oke, kita langsung ke materi saja. Apa sih tahap-tahapan cara meningkatkan closing ya? Cara meningkatkan closing ya. Jadi emang tahapan meningkatkan closing itu ada tahapannya ya. Meningkatkan closing itu ada tahapannya ya. Sebetulnya sebelum masuk ke closing itu ada syarat tertentu ya. Ada syarat tertentu yang harus kita siapkan, yang harus sudah kita detilkan sehingga kita masuk ke tahapan closingnya nanti sudah tersistem ya, sudah detail banget di situ ya. Apa sih syaratnya untuk meningkatkan closing itu ya kan? Jadi sebelum meningkatkan closing ada tiga syarat ya yang harus teman-teman pahamin ya, harus teman-teman pahamin ya. Syarat pertama adalah target market risetnya harus sudah harus sudah dibuat ya. Jadi pas waktu teman-teman berbisnis di tahun pertama atau 3 tahun pertama itu harus sudah ada penelitian khusus tentang target market ya. Di materi sebelumnya teman-teman bisa melihat, bisa mempelajari cara menentukan pelanggan ideal. Nah itu teman-teman caranya seperti itu ya. Nah itu diteliti ya, minimal 1 tahun lah, 1 tahun pertama diteliti target market ideal kita siapa ya. Kalau sudah ada detail, sudah mengkerucut, nah itu lebih enak ya. Kalau sudah mengkerucut itu lebih enak. Jadi pas waktu target market kita sudah mengkerucut, oh ini nih target market saya nih gitu kan, udah jelas, ciri-cirinya sudah jelas, penampakannya sudah jelas. Nah itu teman-teman bisa lebih mudah. Nah ini biasanya dilakukan minimal di tahun pertama ya. Di tahun pertama itu kita buat penelitian tentang target market sehingga yang datang ke bisnis kita tuh benar-benar target market ideal kita ya, bukan hanya asal beli terus besok nggak beli lagi, bukan, tapi sudah benar-benar target market kita ya. Walaupun dia bertahun-tahun misalkan tidak datang ke situ, pas waktu dia datang ke kota tersebut, yang bisnis kita ada, nah mereka juga akan membeli kepada produk kita ya. Nah ini yang harus syarat pertama ya dalam meningkatkan closing ya. Oke. Yang kedua adalah produknya harus sudah bahasa akhirnya itu ngangenin ya. Bahasa akhirnya itu ngangenin ya. Ngangenin tuh kalau bahasa Sunda ya, kalau bahasa Indonesia berarti apa? Membuat kita tertarik terus gitu ya, membuat kita mengingat terus gitu ya, membuat kita mengingat terus ya. Kalau bahasa Sundanya ngangenin ya, jadi kita mengingat terus dengan produk tersebut ya. Nah jadi produknya sudah membuat kunci akhirnya ngangenin ya, kunci akhirnya. Tapi untuk sampai mengangenin itu biasanya saya membuat beberapa pertanyaan ya. Pertanyaannya diantaranya ini ya, produk apa yang mau dijual. Nah itu ditulis ya. Apakah produknya bisa diterima pasar apa enggak? Nah itu kita tulis, kita jawab sendiri, kita bikin penelitian ya kan.
apa kelebihan produk Anda. Nah, kita juga apa yang membuat produk kita kelebihan dari kelebihan produk kita apa daripada produk yang lain, ya kan? Apakah ada keunikannya? Tidak, ya kan? Di sini kan yang keempat itu apa keunikan dari produk Anda, ya kan? Nah, jadi uniknya, ada keunikan nggak yang membuat orang itu terngiang-ngiang di kepalanya, ya kan? Terngiang-ngiang, terpikirkan tentang produk yang kita produksi, ya, yang kita punya, ya, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya adalah yang kelimanya, bagaimana dengan produk pesaing, maksudnya bikin pembanding, ya kan, produk kita dengan pesaing itu apa sih plus minusnya, apa sih, gitu kan, kira-kira orang bisa membeli ke kita nggak, bisa pindah ke kita nggak, kalau seperti itu, ya, dengan bikin pembanding, ya. Bila dilakukan scoring bersama dengan produk lainnya, pada ranking berapakah produk kita. Nah, itu juga dibuat seperti itu, scoring. Makanya sebetulnya sedikit detail dalam bisnis itu, ya, karena ini dua hal ini, ya, produk nanti yang selanjutnya layanan itu sangat penting, ya, sangat penting, sangat penting. Yang utama tuh dua itu, ya. Jadi rankingnya itu harus jelas, ya, kita produk kita itu di ranking keberapa, ya. Terus berapa harga produk Anda, ya kan, apakah mengambil level atas, level menengah, atau level bawah, ya kan, seperti itu, ya. Nah, itu juga harus dibuat strateginya, ya. Terus siapa yang mau beli, ya kan, target market itu yang tadi itu, ya, yang kita pertama, ya, target market ideal. Di manakah mereka berada? Maksud mereka berada tuh apakah di lingkungan rumah kita, di lingkungan perumahan kita, atau mungkin di luar lingkungan, atau orang yang lewat saja, ya kan? Kayak Indomaret, Alfamaret itu paling banyaknya yang belanja itu adalah orang yang lewat, gitu kan? Bukan orang yang sekitar situ, bukan seperti. Nah, itu juga harus didetilkan sama teman-temannya. Orang-orang yang belanja itu orang-orang mana aja, atau orang yang hobi pencinta makanan kuliner kan kita nah, itu harus didetilkan, ya. Nah, terus selanjutnya adalah bagaimana kemasannya. Kemasannya harus menarik, ya. Kemasan itu harus bisa menjual dirinya sendiri. Jadi pas waktu lihat kemasan, orang itu langsung tertarik dengan kemasannya, ya. Mungkin pas lihat gambarnya kayaknya enak, itu kan, lihat dari gambarnya, ya, seperti itu. Nah, itu kemasan tuh harus bisa menjual sendiri, ya. Pas lihat orang jadi senang. Nah, ini di uraian-uraian dalam pertanyaan-pertanyaan dalam produk, ya. Jadi produk itu emang harus detail, ya, teman-teman, ya. Kuncinya itu adalah ngangenin, ya. Kalau teman-teman sudah ngangenin, nah, itu keren banget tuh bisnisnya, seperti itu, ya. Oke, yang selanjutnya adalah layanan. Nah, ini layanan, ya. Layanan itu harus nyenengin, ya. Harus sepenuh hati, ya. Hati yang tulus, ya. Jadi teman-teman pas waktu kita melayanin itu harus dengan tulus dan penuh hati. Ada beberapa pertanyaan yang disiapkan, ya, untuk supaya teman-teman bisa mendetilkan bisnisnya, terutama dalam pelayanan, ya. Bagaimana cara mendekati pelanggan? Nah, teman-teman harus didetilkan itu pertanyaan ini. Cara mendekatinya seperti apa, ya kan? Apa dengan menyapa, dengan senyum dulu, apa dengan, ada beberapa tempat itu pas waktu mendekatinya dengan misalkan ada gong dulu, mukul gong baru mulai menyapa, itu macam-macam, itu boleh apapun yang teman-teman lakukan, ya. Yang penting pelanggan itu merasa nyaman, merasa terkesan, dan merasa diperhatikan, ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mempresentasikan produk Anda di depan pelanggan. Jadi pas waktu ada pelanggan, bagaimana teman-teman cara mempresentasikan produknya, ya kan? Kalau produk langsung mungkin bisa kasih kalau restoran bisa kasih menu, atau kalau misalkan konsultan bisa siapkan PowerPoint untuk presentasi atau macam-macam seperti itu, ya. Nah, itu harus disiapkan termasuk strategi presentasinya, ya. Terus selanjutnya adalah bagaimana cara Anda membuat dan menggiring pelanggan melakukan biaya. Nah, itu asal teman-teman sudah paham semuanya, sudah berpresentasikan. Nah, bagaimana cara membuat dan menggiring pelanggan untuk deal, ya.
Nah itu juga harus diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi pas waktu sudah teman-teman sudah sudah ketemu, sudah mempresentasikan, baru itu menggiring. Nah baru selanjutnya adalah bagaimana cara produk Anda diantarnya seperti apa ya, delivery order atau apa seperti apa, nanti teman-teman harus bisa mempresentasikan, mendetilkan ya. Selanjutnya adalah bagaimana cara Anda membuat pelanggan merekomendasikan produk Anda. Jadi emang harus ditulis, harus didetilkan bagaimana teman-teman mereka itu merekomendasikan produk Anda. Makanya dengan produk, dengan pelayanan yang multi yang full pelayanan gitu kan, full melayani dalam artian kita melayani sepenuh hati ya, sehingga mereka selain produknya bagus ya mereka juga akan bisa merekomendasikan lagi. Makanya pas waktu kita orang pulang dari bisnis kita, nah itu juga bisa ditanya tentang pelayanan dan produk kita sendiri, sehingga nanti bisa dibuat cara merekomendasikannya. Nah itu yang selanjutnya adalah 5S itu ya, itu masukkan aja salam, senyum, salam, sapa, sopan, santun lah ya, 5S seperti itu ya. Nah itu harus di setting dengan seksama ya, seksama dan sesingkat-singkatnya ya, emang proklamasi kali ya. Selanjutnya adalah standar gerak ya, gerak tubuh. Jadi gerak tubuh pun harus di setting ya. Cara berdirinya, cara ngangguknya, cara nyapanya, cara posisi tubuhnya, cara berapa derajat turunnya pas waktu ada nyapa itu kan. Misalkan assalamualaikum, tapi assalamualaikum, nah itu berapa derajat itu harus di setting ya, sehingga kesannya calon pelanggan itu ini baik banget, ini ramah banget gitu kan. Dengan bahasa tubuh aja teman-teman orang bisa kesannya bisa akan nyaman gitu ya dengan gerak tubuh aja. Nah kunci dari pelayanan itu adalah nyenengin ya, menyenangkan lah kalau bahasa Indonesia ya. Kalau ini bahasa Sunda kali ya, bahasa saya itu bahasa nyenengin, berarti menyenangkan ya. Jadi melayaninya menyenangkan itu dalam artian baik dia enak suara kita pelanggan itu, ataupun dia biasa-biasa saja, ataupun dia marah-marah, tetap kita harus menyenangkan. Jadi kuncinya dari pelayanan itu, mau dia beli, mau nanya-nanya aja, maupun dia mau marah-marah, tetap kita harus menyenangkan calon pelanggan ya, sehingga mereka nanti akan ada kesan baik terhadap diri kita sendiri. Nah ini 3 syarat ini sebelum masuk ke closing ya. Kalau sudah 3 syarat ini sudah terpenuhi teman-teman, baru mau masuk ke tahapan closing ya. Oke. Nah selanjutnya adalah cara meningkatkan closing ya. Apa aja yang harus dilakukan untuk meningkatkan closing? Yang pertama adalah buat sales script ya kan. Jadi cara menjual itu harus dicatat ya, harus dipindahkan kepada tulisan ya kan, sehingga yang pintar itu bukannya hanya yang punya aja atau mungkin manajernya aja, tapi semua juga jadi pinter ya. Staff sales itu semua pinternya. Nah sales script ini yang harus didetilkan ya, harus didetilkan cara-caranya, syaratnya, semuanya harus didetilkan, termasuk cara menjualnya, cara menyapanya, cara menggiringnya, cara dealnya, itu semua harus diskripkan ya, harus diskripkan, sehingga generasi yang selanjutnya timnya atau yang lainnya itu tim di bawahnya mereka bisa untuk mengaplikasikan bagaimana cara menjual ya. Kadang-kadang dalam perusahaan-perusahaan UMKM yang jago itu yang punyanya, tapi pas waktu karyawannya nggak jago-jago. Karena apa ya? Karena nggak tertulis ya, apa yang biasa dia katakan, biasa dia jual itu nggak tertulis. Tapi kalau udah tertulis lengkap, insya Allah teman-teman juga bisa, semuanya bisa. Karena manusia kan multi talent, apapun bisa lah ya. Jadi
Pas waktu teman-teman UMKM ini bingung untuk mendidik orang, ya apa yang kita biasa lakukan kalau kita dianya banyak, itu ditertulis, dipindahkan dari otak sampai ke tulisan ya, dari otak sampai ke tulisan, sehingga orang lain bisa mempelajarinya. Nah ini salah scriptnya harus detail ya. Nah, ini contoh nih ya. Contoh misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebut nama saya Coach Bill, bagaimana kabarnya gitu kan, saya dari komunitas. Jadi emang harus betul-betul skripnya itu didetilkan sampai ke gaya bahasa tubuhnya pun diatur lah seperti ya. Misalkan gini jawabannya, jika tidak bisa, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya, insya Allah ini berkenan kami akan menghubungi Bapak. Jadi emang semua detail gitu ya programnya itu skripnya itu harus tertulis ya, bukan skripnya itu bukan ada di otak ya, tapi dipindahkan ke tulisannya biar teman-teman nanti bisa disetting lagi, dirubah lagi. Oh ini kayak kurang, kata-katanya kurang pas, oh ini kurang kurang halus, terlalu kaku, oh ini kayaknya ini kayaknya nggak menggiring orang ke penjualan. Nah itu kata-kata itu nanti bisa dirubah ya, kata-kata itu bisa rubah sehingga oh ini sayanya ini bisa di kata-kata itu bisa dibuat deal nih kan, seperti itu. Nah itu juga harus di setting sehingga nanti salah script ini sesuatu yang paling tool yang paling menonjol dalam meningkatkan closing ya kan, sehingga tim kedepannya akan menjadi lebih mudah cara menjualnya ya, cara menjualnya itu akan lebih mudah ya. Jadi tidak yang pintar itu bukan bosnya aja, yang pintar itu bukan manajernya aja gitu kan, tapi semua tim jadi orang-orang hebat semuanya ya. Nah ini kunci dari sales script ya. Teman-teman pelajarin, detailkan sehingga teman-teman nanti bisa lebih mudah dalam berbisnis ya. Yang kedua adalah FIQ. FIQ itu apa sih? FIQ itu adalah macam-macam pertanyaan yang sering ditanyakan di dalam bisnis kita. Jadi kadang-kadang pelanggan tuh nanya ini. Nanti kalau di awal-awal biasanya yang punyanya aja yang bisa jawab, ya kan? Di awal-awal, ya kan? Yang bisa jawab, yang enakin itu biasanya hanya karyawan, hanya bosnya. Tapi ke depannya kalau bisa semua pertanyaan itu di list, bikin list satu-satu. Semua pertanyaan itu di list, terus bosnya itu bikin jawabannya yang baku dan mengenakan pelanggan ya. Nah disebutnya FIQ ya, karena emang FIQ ini sebetulnya bagaimana owner itu tidak capek menangani pelanggan. Jadi pelanggan itu ditangani sama timnya, stafnya atau siapapun di bawahnya ya. Nah, ini ada contoh ya. Apa sih itu Cianjur Berdaya? Ini contohnya Cianjur. Jawa Cianjur Berdaya adalah apa dijelaskan semuanya. Pokoknya nanti jadi baku, semua pertanyaan itu jadi baku ya. Jadi baku sehingga semua orang yang terkait di dalam bisnis kita bisa menjawab. Jadi nggak ketergantungan sama bosnya atau ketergantungan sama orang yang paling pintar di situ, bukan ya. Misalkan paling pintarnya di situ salah satu manajer atau salah satu gitu kan, atau orang yang paling lama di bisnis di situ, bukan. Tapi semua orang pun bisa ya. Bisa. Nah ini di setting ya. Pertanyaan tuh biasanya nggak lebih dari 30, yang saya rasakan tuh biasanya nggak pernah lebih dari 30. Nah dibikin aja semua pertanyaan itu, nanti teman-teman di bawahnya mempelajarinya. Jadi pas waktu ada sesuatu hal tinggal mereka dia yang jawab, bukan bosnya. Banyak terutama para pengusaha UMKM ya, pas waktu ada yang nanya, telepon bosnya, panggil bosnya, capek banget gitu. Ya kan, nah itu apa-apa bosnya, udah kerjanya capek, proses produksi juga, jualan juga, melayani juga, macam-macam ya kan. Nah itu seperti itu ya. Nah itu teman-teman harus sudah belajar apa yang ada yang biasa dilakukan. Kalau sudah punya anak buah ya harus dipindahkan ya konsep dalam pikirannya, kebiasaan dalam pikirannya itu di tulisannya, di tulisan seperti itu ya. Oke, yang ketiga adalah handling objection. Apa sih handling objection? Itu adalah penolakan ya.
Kalau teman-teman ada penolakan, nah itu juga sama, harus dibuat konsep skripnya ya. Nah, penolakan itu sebenarnya pada dasarnya sih sebetulnya ke bukan ketertarikan, jadi perhatian konsumen terhadap kita. Misalkan produk kita mahal, atau produk kita jelek, atau produk kita ada yang rusak, nah itu sebenarnya bentuk perhatian sebenarnya dari konsumen sebetulnya. Makanya cara menolaknya pun itu harus halus, ya kan, harus halus. Banyak ini passing leading di sini ya, passing leading. Misalkan gini, Pak ini trainingnya mahal, gitu kan, ya kan, langsung aja di situ, betul Bapak. Jadi pas waktu dia berbuat protes tentang apa yang dia pikirkan, itu di passing dulu, passing itu dibetulkan dulu gitu, disetujukan dulu gitu kan, istilahnya jangan ditolak gitu kan, jangan ditolak. Oh betul Bapak, itu ya, memang program ini mahal gitu kan, akan tetapi menurut peserta yang sudah pernah ikut sebelumnya, nilai investasi yang telah mereka keluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima, ya kan. Karena emang terus didetailkan value-nya, karena emang training ini untuk orang-orang yang ingin berkembang, orang-orang yang ingin memperbaiki bisnisnya, kehidupannya gitu kan, bahkan ibadahnya. Jadi detail, jadi bukan kita mengelak dalam penolakan itu, bukan, kita tetap maju tapi dengan halus, ya kan. Malah kalau bisa value-nya itu diangkat, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada penolakan itu, yang pertama dilakukan adalah jangan pernah ditolak dulu, jangan pernah langsung ke alasan, tapi senengin dulu ya. Jadi orang itu senangkan dahulu. Dengan cara apa senangkannya? Yaitu dengan betul Bapak, baik Bapak, saya dengan senang hati Bapak mengatakan ini gitu kan, barang Bapak mungkin misalkan rusak gitu kan. Terima kasih Bapak atas perhatiannya, saya senang dengan Bapak bahwa kami diberitahui bahwa barang kami rusak, saya senang. Maka dari itu saya dari perusahaan akan memberikan sesuatu yang berharga buat Bapak. Dalam artian apa yang rusak saya ganti dan saya tambahin barangnya. Kalau dulu ada kisah tuh namanya Bob Sadino, itu tentang telur ya. Teman-teman bisa telur, ada yang tahu tuh kisah telur ya. Bahwa beliau itu menjual telur itu sengaja yang busuk itu disiapkan gitu kan, yang busuk itu ya. Jadi ada orang yang paling cerewet, yang orang suka protes, yang galak gitu kan. Nah, dikasihlah pembelian telurnya itu ada yang busuk gitu kan. Nah, pas waktu ada yang busuk ya, terus orang itu protes kan. Pas waktu protes ya dilayani dengan baik. Di ujungnya dikasih hadiah sama Bob Sadino waktu itu kan. Asalnya belinya sekilo, pas waktu itu diganti sekilo dan dikasih hadiah sekilo. Nah dari situ, karena orang-orang yang protes itu biasanya kan dia vokal juga ya. Nah, pas waktu vokal biasanya bilang kemana-mana. Makanya orang yang senang protes itu dalam bisnis sebenarnya itu target market besar kita itu. Itu sebenarnya bukan hanya target market tapi moncong kita untuk promo gitu, wakil kita untuk promo gitu. Yang penting mereka itu harus disenangkan ya kan, bukan dilawan, bukan beralasan, tapi disenangkan orang-orang yang seperti suka protes tersebut, sehingga teman-teman nanti akan lebih mudah bisnisnya karena banyak yang mempromoin gitu kan. Mempromoin, itu dia ya. Jadi emang handling objection itu teman-teman jangan pernah takut dengan penolakan. Pas waktu penolakan itu adalah target market, bukan hanya target market tapi dia adalah bagian dari marketing kita ya, penjualan kita, sales kita sepertinya. Karena biasanya orang-orang yang suka protes itu
biasanya pas waktu senang dia ngomong juga intinya kan, mulutnya tuh ngomong juga ke orang lain bahwa ini bagus, ini senang, pokoknya yang menyenangkan tuh dibilangin lah seperti itu. Nah itu sebagai alat promo dari kita ya. Nah itu dia teman-teman materinya, sampai di sini saja. Ada 3 ya cara closing itu ya kan. Pertama adalah membuat skrip marketing yang detail, kedua ada FIQ, ketiga adalah handling objection yang detail skripnya ya. Oke teman-teman, itulah materi kali ini yang bisa dipersembahkan dari channel Coach Bill TV dengan dengan judul materi cara meningkatkan closing ya. Tonton terus channel Coach Bill TV ini dan jangan lupa subscribe ya, dan tekan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan terus ilmu-ilmu bisnis kelas dunia ini ya. Ini harus world class, harus kelas dunia ya, biar teman-teman nanti bisnisnya setingkat world class ya, dan sesuai syariah ya. Yang utamanya adalah sesuai syariah. Itu aja dari saya di channel ini, sehingga kita bisa bertemu dengan materi-materi bisnis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.